وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pelajaran kita untuk hadis Nabi SAW di dalam kitab Umdatul Ahkam, yang malam hari ini kita akan membahas satu bab, yaitu bab tentang qasar salat, yaitu mengqasar salat fis safar, dalam perjalanan. Di dalam bab ini hanya ada satu hadis Nabi saja, yaitu hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang mana hadis Abdullah ibn Umar yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam ini adalah redaksinya Imam Al-Bukhari. Adapun di dalam redaksinya Al-Imam Muslim, riwayatnya ini panjang karena ada kisah yang melatar belakanginya, ada peristiwa yang melatar belakangi hadis ini sampai Abdullah bin Umar itu menceritakan hadis ini. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala rahimahullah, bab qasr salati fis safar, bab tentang mengqasar salat ketika dalam perjalanan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala sahibtu Rasulullah, aku menemani, aku mendampingi, aku membersamai. Sahiba yashab, sahabat, yaitu membersamai, menemani, banyak artinya di sini. Artinya aku membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fis safari ala rak'ataini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safar, kana la yazid, ada kana, kemudian ada fiil mudhari di situ, kata kerja bentuk mudhari setelah la yazidu. Ini ada beberapa kali saya sampaikan, kalau ada struktur kalimat yang terdiri dari kana kemudian setelahnya adalah fiil mudhari, hal ini menunjukkan aktivitas tersebut sering kali dilakukan. Artinya berkelanjutan, tidak hanya sekali dua kali saja. Fakana la yazidu fis safari ala rak'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu gitu loh. Kana itu dahulu, kemudian aktivitasnya diungkapkan dengan fiil mudhari. Artinya di sini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam safar itu tidak pernah saya dapati. Nah, ini kan karena ini yang disaksikan oleh Abdullah ibn Umar. Tidak pernah saya dapati beliau itu kalau sholat lebih dari 2 rakaat. Tentunya hal ini bukan untuk semua sholat, karena sholat maghrib 3 rakaat gitu, dan 3 rakaat lebih dari 2 rakaat. Kalau 3 rakaat lebih dari 2 rakaat, sholat maghrib tidak termasuk di sini. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Abdullah ibn Umar di sini tidak lain adalah sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 2 rakaat. Wa Abu Bakrin, demikian pula ketika aku menemani, membersamai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa Umar, demikian pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa Utsman kadzalik, demikian pula Utsman ibn Affan. Jadi 4 orang ini yaitu Rasulullah terlebih dahulu, kemudian 3 khalifah setelah Rasulullah. Sunnah mereka ketika di dalam perjalanan itu selalu mengerjakan 2
untuk sholat yang 4 rakaat. Adapun maghrib ini secara ijma' dilakukan tetap 3 rakaat sholat maghrib. Jadi perkataan Abdullah ibn Umar di sini ketika mengatakan tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang paling nampak di sini tidak lebih dari 2 rakaat untuk sholat yang 4 rakaat. Artinya pernyataan untuk meringkas sholat yang 4 rakaat. Kemudian ada kemungkinan selanjutnya ketika dikatakan tidak lebih dari 2 rakaat, kelebihan rakaat-rakaat untuk sholat sunnah pun tidak. Gitu loh. Kelebihan rakaat untuk sholat sunnah pun tidak. Jadi hadis ini juga menunjukkan makna kalau Rasulullah itu di dalam safar tidak melakukan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Jadi untuk 5 waktunya itu sudah 2 rakaat. Pada saat nuzul itu pada saat turun dari kendaraan. Akan tetapi tetap Rasulullah melakukan nawafil, melakukan sholat sunnah ketika di atas kendaraan. Ini kita sudah bahas di dalam hadis Abdullah bin Umar juga pada bab sebelumnya. Nah, jadi di sini dimaknai hadis ini konteksnya itu adalah pada saat turun dari kendaraan melaksanakan sholat itu tidak lebih dari 2 rakaat untuk sholat yang 4 rakaat. Adapun yang 3 rakaat ini secara ijma' tidak pernah dinukilkan Rasulullah meringkas sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu jumlahnya ganjil, dan ganjil tidak bisa untuk dibagi 2. Jadi 1 rakaat dibagi 2 itu gimana caranya, tidak bisa. Ini ijma'nya sudah disampaikan kemarin. Ini pemaknaan hadis secara umum. Hadis ini menunjukkan bahwasannya rukhsah atau keringanan untuk meringkas sholat ini diperkenankan di dalam syariat. Kemudian sebab rukhsah ini berlaku adalah safar. Tidak didapati sebab-sebab lain untuk rukhsah ini kecuali safar, kecuali perjalanan. Adapun jamak salat kemarin kita sudah bahas, ada rukhsah selain safar. Ada sebab selain safar yang membolehkan seseorang untuk menjamak salat, yaitu dalam keadaan hujan. Kemudian dalam keadaan sakit. Ini sebagian ulama kemarin membolehkan dalam keadaan sakit. Nah, jadi qasar ini diperbolehkan ketika dalam keadaan safar. Dan hal ini dibenarkan pula oleh Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran antum akan dapati ayat qasar di situ di surah An-Nisa. Yang ada catatan silahkan dicatat. Jadi surah An-Nisa ayat ke berapa itu? 101. Di surah An-Nisa ayat 101. Kalau ada Al-Quran silahkan dibuka. Allah subhanahu wa ta'ala berkalam, wa idza darabtum fil ardi, ketika kamu menapaki kakimu di atas tanah. Gitu kan. Ketika kamu menapaki kakimu di atas tanah, falaisa 'alaikum junahun. Daraba yadribu itu kan memukul. Memukul dengan apa? Memukul dengan hentakan kaki. Jadi maknanya di sini menghentakkan kakimu di atas tanah untuk safar, untuk perjalanan. Dari mana nanti kita tahu kalau ini perjalanan? Di ayat ini menyebutkan nanti in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu nanti takut orang-orang kafir itu akan berbuat fitnah kepada dirimu. Berbuat fitnah itu macam-macam, entah menyiksamu, entah membunuhmu, entah menawan kamu, merampas hartamu, gitu kan. Maka kata Allah di sini apa? Falaisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian an taqsuru minas shalah, untuk
untuk kalian mengqasar atau meringkas salat kalian dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir kalau nanti orang-orang kafir itu akan berbuat fitnah kepada kalian. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kanu lakum, mereka itu dahulu itu telah menjadi aduwwam mubina, musuh yang nyata bagi kamu, bagi kalian. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Nah, di dalam ayat ini antum dapati ada syarat di situ kan, in itu syarat. Bagi antum yang sudah belajar nahwu itu disebut harfu syartin, huruf yang menyatakan syarat. Begitu pula bagi antum yang mungkin belum belajar bahasa Arab, kalau dilihat di terjemahan ada kata-kata jika. Pertanyaannya, apakah disyaratkan harus takut? Jadi melakukan perjalanan harus takut diganggu orang kafir dulu baru boleh qasar. Sementara tadi hadis menyebutkan Abdullah bin Umar mengatakan, aku menemani Rasulullah, aku menemani Abu Bakar. Kalau sudah di zamannya Abu Bakar, Islam sudah kuat, orang kafir mana yang mau ganggu? Aku menemani Umar, ayahnya sendiri, di zamannya Khalifah Umar. Orang kafir mana yang berani sama Umar? Di masa pemerintahan beliau, Persia hancur. Kafir Persia tuh hancur imperium kerajaannya. Di masanya Umar bin Khattab, kekaisaran Romawi yang ada di Damaskus hancur. Orang kafir mana yang berani sama Umar? Hal ini menyebutkan bahwasanya salat qasar yang dilakukan oleh Rasulullah dan 3 khulafa setelahnya itu sudah dalam keadaan aman. Kok di sini ayat Al-Qur'an mengatakan in khiftum, kalau kalian takut? Nah, yang demikian ini pernah ditanyakan oleh Ya'la ibn Umayyah. Ya'la ibn Umayyah ini salah seorang sahabat Nabi yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekkah. Ketika Fathu Mekkah baru masuk Islam. Artinya kalau baru masuk Islam Fathu Mekkah, kebersamaannya Ya'la bin Umayyah dengan Rasulullah itu tahun 8 Hijriah, tahun 9 Hijriah, tahun 10 Hijriah, 11 Hijriah Rasulullah wafat. Kurang lebih 3 tahun sekian bulan saja bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya kebersamaan yang terbilang singkat. Oleh karena itu sebagian besar hukum-hukum Islam itu ditanyakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lebih senior. Maka Ya'la bin Umayyah menanyakan hal ini kepada Umar ibn al-Khattab. Beliau bertanya kepada Umar bin Khattab sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Apa kata Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu an? Beliau mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam Al-Qur'an seperti ini, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru wa qad aminna. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kalau kamu menapaki kakimu di atas tanah dan maka kamu tidak ada dosa bagi kamu untuk mengqasar salat jika kamu takut kepada orang-orang kafir untuk mengganggu kamu, berbuat fitnah kepadamu. Kita sekarang sudah aman. Apakah masih berlaku ini? Kata Umar bin Al-Khattab menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga takjub, saya juga heran, saya juga bertanya-tanya sebagaimana kamu bertanya-tanya. Ya, mungkin antum ketika membaca ayat ini juga demikian. Saya juga heran, bertanya-tanya, apakah masih berlaku syarat takut itu? Apakah masih berlaku seperti itu kan? Maka aku tanyakan ini langsung kepada Rasulullah SAW, karena pada saat itu ini ayat di surah An-Nisa.
Ayat di surah An-Nisa ini turun, An-Nisa itu surah Madaniyah, artinya periodenya itu periode hijrahnya Nabi. Dalam periode hijrahnya Nabi itu tidak semuanya aman. Kaum muslimin itu baru sedikit aman dari gangguan orang kafir setelah perjanjian Hudaybiyah. Sebelum perjanjian Hudaybiyah itu belum aman. Bahkan tahun pertama, tahun kedua Hijriah, kaum muslimin itu masih khawatir sekhawatir-khawatirnya dengan gangguan orang kafir. Karena orang kafir Mekah ini terus menghasut kafir-kafir yang ada di Madinah untuk mengusir kaum muslimin yang ada di Madinah. Waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik itu belum masuk Islam, masih kafir. Jadi terus dihasut, ganggu tuh Muhammad dan pengikutnya, usir Muhammad dan pengikutnya. Kalau kalian nggak ngusir, saya yang akan ngusir. Kalau saya nanti ngusir di situ, nggak tahu kalau anak cucu kalian juga ikut terbantai di situ. Maka itu belum bisa tenang kaum muslimin. Maka perkiraan surah An-Nisa ini turun ketika masih ada kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang kafir. Ayat ini perkiraan turun di tahun awal-awal hijrahnya Nabi SAW. Maka diperbolehkan untuk mengqosor di situ. Ini perkiraan turunnya. Sementara riwayat yang menyatakan pastinya kapan turunnya, ini belum kami dapati untuk ayat ini. Jadi perkiraan turunnya demikian. Nah, maka ketika nanti sudah terbilang aman, setelah perjanjian Hudaybiyah itu ada perjanjian gencatan senjata, tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu. Ini sudah mulai aman. Masih berlaku enggak ini? Nah, maka ketika ditanyakan kepada Rasulullah oleh Umar bin Khattab, kata Rasulullah apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ini adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, yang Allah berikan sedekahnya kepada kalian. Faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim ini, seluruh rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kaum muslimin, entah itu nanti dalam safar atau keadaan-keadaan lain yang memang syariat membolehkan untuk mengambil satu dari dua pilihan yang paling mudah, maka itu tidak lain adalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mengambil sedekahnya, maka Allah Subhanahu wa taala senang. Hal ini ditegaskan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Di dalam sahihnya Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu." Allah itu senang kalau rukhsahnya itu diambil. Kalau keringanan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu diambil oleh hamba.